Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat hari ini. Biarlah pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa melingkupi kita. Dan kita akan mulai ibadah kita pada saat hari ini. Bagi teman-teman yang di dalam rumah bisa ikut bersama-sama dengan kita. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita datang ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Karena hanya di dekatnya saja kita bisa tenang. Hanya bersama dengan Tuhan kita merasakan damai ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Tak pernah Engkau tinggalkan kami Tuhan. Dan kami rasakan pemeliharaan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh Engkau baik Tuhan. Ulangi dari awal. Bapakku datang. Bapakku datang. Menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku.
Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Mari sembah Tuhan, Bagi Allah yang ditinggikan, Bagi Allah yang diagungkan. Kami nyanyi haleluya bagi Sang Raja. Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagimu Tuhan. Kau beri kami kemenangan, kami takkan takut, takkan ku khawatir Tuhan, sebab Kau besertaku, sebab Kau bersamaku. Kau pegang tanganku Tuhan, Kau hapus air mataku Tuhan, di saat aku sedih Kau beriku semangat Tuhan, saat ku lemah, saat ku berputus asa Kau ada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Segala hormat pujian bagimu Tuhan, sebab Kau layak ditinggikan. Kami ingin mencari wajah-Mu Tuhan, kami rindu akan kasih-Mu Tuhan. Bertahtalah Tuhan dalam hidup kami, bertahtalah Tuhan, sebab kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami ingin melihat wajah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kau beri kami kekuatan Tuhan saat kami tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntun. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegang, pegang kami Tuhan, pegang kami Tuhan,
Sebab kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan. Kami perlu Kau Yesus, penuhi hati kami Tuhan. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntun. Tangan kuat untuk pegang kami. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu Penuhi hidup kasih-Mu. kami dengan kasih. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Tangan kuat pegang kami Tuhan. Tangan-Mu takkan mengecewakan. Tangan-Mu beri kami kemenangan. Oh, Tangan-Mu tuntun kami ke air yang tenang. Tangan-Mu Tuhan, oh tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu terulur bagi kami Tuhan. Saat kami terjatuh dan tergeletak, Kau angkat kami dengan tangan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kami butuh Kau, kami butuh Kau Roh Kudus. Sebab kami tak mampu tanpa-Mu Tuhan. Kami tak mampu tanpa-Mu Tuhan. Haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu Tuhan. Sungguh benar Tuhan, kami tak mampu tanpa-Mu Tuhan. Di saat akhir-akhir zaman ini Tuhan, banyak hal yang membuat kami jauh daripada-Mu Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, tangan-Mu Tuhan terulur atas kehidupan kami Tuhan. Menarik kami Tuhan agar kami semakin dekat kepada-Mu Tuhan di zaman akhir ini Tuhan. Jangan buat kami terhilang Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Tapi dekap kami Tuhan, peluk kami dengan erat Tuhan. Biarlah Tuhan, kasih-Mu Tuhan melingkupi kehidupan kami Tuhan. Agar kami selalu mencari Engkau Tuhan. Mencari dan mencari Engkau Tuhan. Dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Untuk pemeliharaan yang Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan. Sebab tanpa-Mu Tuhan kami tak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Bertahtalah Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Berkayalah Tuhan atas kehidupan kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat hari ini, yang sedang menonton Tuhan. Biarlah Tuhan lawatan-Mu Tuhan tercurah atas kami Tuhan. Dan kami Tuhan merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mengagung-agungkan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Pada hari ini kita tahu di saat-saat pandemi ini membuat kita makin jauh daripada Tuhan, jauh daripada gereja. Tetapi kita yakin percaya Tuhan tak pernah akan menjauhkan kita. Tetapi Tuhan akan selalu dekat dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengagung-agungkan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian.
terbayang kuasa-Mu Tuhan, dan tak terbanding kebesaran, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding Kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap kehidupan dan jiwaku Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Kau Raja yang mulia Tuhan, Kau Raja mulia Tuhan, agung nama-Mu Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Masih semangat teman-teman? Haleluya. Kita angkat lagi satu pujian.
Tuhan, Raja dalam segala raja. Haleluya Tuhan. Berikan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, yang mengajarkan kita. Dan biarlah firman Tuhan selalu melingkupi hati kita agar kita dapat bijaksana melihat segala sesuatu. Kuasa Rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh siap dibentuk. Inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh
dalam setiap jalanku Tuhan. Dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu dalam setiap jalanku Tuhan. Saya persilakan bagi hambanya. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan sebab Kau begitu luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, pertemuan kami pada saat hari ini adalah karena Tuhan telah menyertai kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami belajar dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah taburan firman Tuhan pada saat hari ini menguatkan kepercayaan kami, menguatkan langkah kami agar selalu mengandalkan Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, berikan hikmat Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ini semua Tuhan Yesus berasal dari perkataan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat hari ini Tuhan ditaburkan, tidak akan sia-sia, melainkan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan Yesus Kristus belajar dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pada saat hari teman-teman Yesus Kristus, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 20 sampai yang ke-21. Namun sebelum itu saya beri tema kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini adalah ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Hari-hari ini saya percaya umat-umat Tuhan, orang-orang percaya terutama umat Kristiani tidak bisa beribadah berkumpul bersama di dalam gereja ya, karena sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah. Tetapi saya ingin percaya ini bukan hal yang melemahkan iman kita, ini bukan penghambat untuk kita untuk mencari Tuhan, karena kita percaya Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan saja, di mana saja, ketika kita mencari Tuhan, di situ Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Dan pada saat hari ini kita belajar di dalam firman Tuhan, yaitu dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-20 sampai 21. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 20 sampai 21 saya bacakan untuk kita. Sebab amarah manusia tidak mengejarkan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Pada saat hari ini adalah ada 4 hal atau 3 hal ciri ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Ada 3 hal ciri ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Itu yang pertama adalah kita menguasai diri kita. Kita harus mampu menguasai diri kita. Mari kita lihat ayat dalam firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai yang ke-20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang yang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lamban untuk berkata-kata, dan juga lamban untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Oleh sebab itu, ibadah yang berkenan bagi Tuhan adalah ketika kita mampu menguasai diri kita, ketika kita mampu menguasai tindakan hidup kita. Pada hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang tidak mampu mengendalikan diri, yang tidak mampu mengendalikan emosinya, terutama anak-anak muda. Hari-hari ini tidak bisa jaga perkataannya. Hari-hari ini perkataannya yang hampa. Hari-hari ini perkataannya itu mengecewakan. Melewati firman Tuhan pada saat hari ini mengajarkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, generasi-generasi muda harus mampu menguasai diri kita. Bukan zaman yang menguasai diri kita. Jangan zaman yang buruk membuat kita berubah menjadi pribadi yang buruk pula. Tetapi pada saat hari ini zaman boleh berubah. Tetapi kita anak-anak Tuhan tetap hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Mari kita lihat apa yang harus kita kuasai di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat kitab kita lagi dalam Yakobus pasal 1 ayat 26.
Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya itu. Saya ulang kembali. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Teman-teman, Yesus Kristus diingatkan oleh firman Tuhan, meskipun kamu taat beribadah, meskipun tiap minggu kamu pelayanan, tiap minggu kamu datang ke gereja, tetapi ketika kamu tidak mampu mengendalikan lidahmu, ketika kamu tidak mampu mengendalikan tindakanmu, maka kata firman Tuhan, ibadahmu itu sia-sia. Artinya apa? Nol besar di mata Tuhan. Hari-hari ini mengapa begitu banyak anak-anak Tuhan sulit menjadi teladan? Hari-hari ini mengapa begitu banyak anak-anak Tuhan tidak bisa jadi berkat? Karena kehidupannya tidak mencerminkan Tuhan di dalamnya. Ayo teman-teman Kristus, pada saat hari ini kita diajarkan firman Tuhan harus mampu menguasai diri kita. Harus mampu mengendalikan lidah kita. Harus mampu mengendalikan tindakan kita. Tidak hanya lidah, apa yang harus kita kendalikan? Mata kita harus kita kendalikan. Apalagi telinga kita harus kita kendalikan. Apalagi pikiran kita harus kita kendalikan. Itu yang diajarkan firman Tuhan. Kalau saya buka semua mungkin waktu kita tidak cukup. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, hal-hal tersebut harus kita kendalikan. Hati kita pun harus kita kendalikan. Kenapa kita harus mengendalikan hati kita? Kenapa banyak anak Tuhan yang kecewa? Karena tidak mampu mengendalikan hatinya. Oleh sebab itu teman-teman Kristus, pertumbuhan kita dalam Tuhan itu terbukti dari cara hidup kita di dalam Tuhan. Pelayanan boleh berpuluh-puluh tahun sampai beratus-ratus tahun. Tetapi kalau hati kita belum bisa mengendalikan diri, hati kita selalu kecewa, hati kita mudah sakit hati. Artinya apa? Kita masih belum bisa bertumbuh dalam Tuhan. Kita masih belum bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Teman-teman Yesus Kristus di dalam Tuhan, ibadah yang berkenan bagi Tuhan adalah ketika kita mampu menguasai diri kita. Meskipun kamu taat beribadah, bagus. Tetapi apa? Kalau kehidupan kamu masih dalam kehidupan lama, malah kehidupan kamu masih belum bisa mengendalikan diri, ibadahmu sia-sia, kata firman Tuhan. Mari kita buka lagi ayat kebenaran firman Tuhan pada saat hari dalam kitab Amsal pasal 13 ayat yang ketiga. Amsal 13 ayat yang ketiga. Siapa yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Saya ulangi lagi. Siapa yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Teman-teman Yesus Kristus, oleh sebab itu kitab Amsal Raja Salomo mengajarkan kita agar kita harus menguasai lidah kita, ucapan kita, perkataan kita. Oleh sebab itu teman-teman Yesus Kristus, hari-hari ini ucapkan kata-kata berkat, hari ini ucapkan kata-kata motivasi, hari ini ucapkan kata-kata firman. Jangan kata-kata yang melemahkan, jangan hanya kata-kata keluh kesah. Teman-teman, kalau hari-hari kamu mengeluh, saya percaya orang yang mendengarkan kamu pun makin lemah. Tetapi pada saat hari ini kita harus ucapkan kata-kata iman. Saya bisa, saya punya Tuhan yang luar biasa, saya punya Tuhan yang hebat yang mampu melakukan perkara yang besar. Oleh sebab itu teman-teman Kristus, pada saat hari generasi-generasi muda, hal yang pertama, ibadah yang berkenan bagi Tuhan adalah ketika kita mampu menguasai diri kita, ketika kita mampu menguasai perkataan kita. Ibadah tiap minggu itu bagus, ibadah itu tiap hari bagus, tetapi harus dibarengi dengan apa? Perubahan hidup kita. Harus dibarengi dengan apa? Cara hidup kita juga berubah. Ibadah tiap minggu, pelayanan tiap minggu, tetapi kehidupan kita nggak berubah. Perkataan kita masih ucapan kata-kata kotor, perkataan kita masih sumpah serapah, ibadah kita akan sia-sia. Dan yang kedua, ibadah yang berkenan bagi Tuhan adalah tinggalkan hidup lama kita. Tinggalkan hidup lama kita. Mari kita lihat kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21. Yakobus pasal 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut
firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Teman-teman Yesus Kristus, tinggalkan kehidupan lama kita. Tinggalkan cara hidup yang tidak benar dan hiduplah di dalam kebenarannya Tuhan. Oleh sebab itu, perbuatan kita yang sesungguhnya lah ketika kita betul-betul hidup berubah di dalam Tuhan. Kalau istilahnya ke gereja oke, tetapi di luar masih minuman keras, tetapi di luar masih merokok, tapi di luar masih nyabu, ibadahnya tiap minggu. Artinya apa? Kehidupan kita masih setengah-setengah di dalam Tuhan. Itu belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Pacarannya gak kudus. Pacarannya suka bawa pacar ke dalam kos, ke dalam kamar, mati lampu. Itu masih hidup lama. Itu masih hidup tidak benar. Anak Tuhan pasti hidupnya jadi terang, jadi berkat. Pacaran boleh, tapi apa? Jaga pacar dengan baik. Jaga kekudusan kita. Oleh sebab itu teman-teman Yesus Kristus dalam Tuhan, tinggalkan kehidupan lama kita. Tinggalkan cara hidup kita yang tidak benar. Mengapa Tuhan Yesus begitu mengekang, begitu melawan para ahli-ahli Taurat? Kenapa? Mereka hanya sebagai teori saja dalam firman Tuhan. Hanya sebagai tameng saja. Hanya sebagai sesuatu hal untuk melindungi hidup mereka. Tetapi kehidupan mereka masih belum bisa benar. Karena hidup mereka belum memiliki kasih. Kehidupan mereka belum sungguh-sungguh mengasihi orang lain. Oleh sebab itu, ketika kita mengambil bagian hidup di dalam Tuhan, kehidupan kita harus berubah. Kita harus meninggalkan kehidupan lama kita. Kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama dan menjadi manusia yang baru. Hidup di dalam Tuhan. Mari kita buka satu ayat lagi dalam firman Tuhan pada saat hari. Kita buka dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-27. Yakobus pasal 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam susah mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Di garis bawah di situ, tidak dicemarkan oleh dunia. Teman-teman Yesus Kristus di dalam Tuhan, firman Tuhan mengekankan kita adalah ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan bagi Tuhan adalah ketika kehidupan kita hidup di dalam kasih. Ketika kehidupan kita mengasihi dengan yang satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, mengunjungi orang yang menderita, mengunjungi orang yang membutuhkan pertolongan, memberikan pertolongan bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Itu kata firman Tuhan. Dan bahkan di dalam bagian terakhir, tidak hidup di dalam kecemaran. Tidak hidup di dalam kecemaran. Kita buka lagi satu ayat dalam firman Tuhan. Hidup dalam kecemaran itu seperti apa kata firman Tuhan. Kita buka Galatia 19 ayat yang ke-21. Galatia 5 ayat 19 sampai yang ke-21. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan kita, perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi di dalam ayat firman Tuhan mengatakan hal-hal yang cemar dalam ini tidak akan berkenan masuk dalam kerajaan Allah. Tinggalkan kehidupan lama kita. Tinggalkan kehidupan yang tidak layak itu. Berbaliklah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Teman-teman Yesus Kristus, untuk berubah itu membutuhkan proses di dalam Tuhan. Kita harus rela tidak disukai teman kita. Kita harus rela ditinggalkan teman kita. Kita harus rela ditinggalkan sahabat-sahabat kita. Karena apa? Karena kita mau berubah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman Yesus Kristus, tinggalkan kehidupan lama kita dan ikutlah Tuhan. Pandanglah Tuhan. Lahirlah baru, hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Pertobatan kita, ibadah yang sesungguhnya adalah kita harus menguasai diri kita dan kita meninggalkan kehidupan lama kita. Dan yang ketiga, yang terakhir dalam firman Tuhan, saya undang teman-teman main musik
untuk bisa maju ke depan pada saat hari ini. Teman-teman WL juga ya. Yang bagian yang terakhir, jadilah pelaku firman dan berbuah. Kita buka ayat firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai yang ke-25. Jadilah pelaku firman dan berbuah. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang memandang mati mukanya yang sebenarnya ada di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Teman-teman Kristus di dalam Tuhan, jika kamu rindu mengenal Tuhan dalam kehidupan, jika kamu rindu ingin lebih dekat dengan Tuhan, caranya apa? Tidak cukup kita hanya berdoa. Kita perlu membaca firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kedekatan dibuktikan dengan apa? Yaitu dengan perbuatan kita. Tidak cukup hanya ucapan bibir, aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, aku mau berubah, aku mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tidak cukup hanya itu. Semuanya harus ada tindakan, semuanya harus ada perbuatan dari kita. Tidak cukup hanya berdoa, kita harus setia dalam pembacaan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu berguna untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk mengoreksi hidup kita, untuk menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, di dalam Tuhan kita harus sungguh-sungguh percaya dalam Tuhan, yaitu menyerahkan kehidupan kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman Yesus Kristus, mari kita pada saat hari ini datang kepada Tuhan, sebab Ia mampu melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Sebab Ia mampu melakukan hal yang luar biasa. Mari kau datang kepada Tuhan pada saat hari ini dengan kesungguhan hatimu, dengan segenap jiwamu. Jangan hal-hal dunia yang menguasai hidupmu. Jangan games yang menguasai dirimu. Jangan hal-hal yang lain menguasaimu. Jangan media sosial yang menguasai dirimu. Tetapi biarlah Tuhan yang bertata dalam kehidupan. Sebab Ia mampu melakukan perkara yang besar dalam kehidupanmu. Sebab Ia luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Kau luar biasa Tuhan. Sebab Kau Allah yang hidup. Sebab Kau Allah yang ajaib Tuhan. Yang mampu melakukan perkara yang besar. Mampu melakukan perkara yang hebat. Kami datang kepadamu Tuhan. Dengan segenap hatiku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Oh Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan pujian ini Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Oh, oh. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau setia Tuhan, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Bapa, Kau setia. Sebab Kau setia, sebab Kau luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua kerinduan kami adalah Tuhan Yesus, rindu berkumpul bersama memuji nama Tuhan. Engkau tahu kerinduan hati kami Tuhan. Tapi kami miskin percaya Tuhan, segala sesuatu sakit penyakit ini diizinkan Tuhan untuk kami semakin kuat di dalam Tuhan. Untuk kami senantiasa berharap percaya kepada Tuhan, agar kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Sakit penyakit tidak berkuasa dalam kehidupan kami. Biarlah Kau yang berkuasa bertahta dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu anak-anak muda Tuhan, YCC Tuhan, selalu dalam penjagaan Tuhan, selalu dalam perlindungan Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Bahkan kami menjadi berkat bagi setiap orang Tuhan yang berjumpa dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bahwa pelayanan kami Tuhan, Kau pakai kami jadi alat-alat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus berikan kami kesatuan hati dalam melayani Tuhan, kekompakan dalam melayani Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus Kristus motivasi kami, motivasi yang benar untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pada saat hari ini kami rindu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami semua memiliki kerinduan untuk selalu beribadah datang kepada Tuhan. Bahkan kami rindu untuk sekolah Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus Kristus untuk bisa berkumpul bersama dengan teman kami. Biarlah Tuhan Yesus Kristus pada saat hari ini sakit penyakit ini Tuhan tidak akan lama berada di negeri kami. Sakit penyakit ini tidak akan lama Tuhan ada di kota kami. Tapi biarlah Tuhan Yesus Kristus Kau bertahta dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini Tuhan kami bersatu hati, menyatukan tekad kami. Kami menolaknya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Yesus Kristus sakit penyakit dipatahkan, dihancurkan Tuhan. Biarlah Kau Tuhan Yesus memulihkan bangsa kami, memulihkan negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebenaran firman Tuhan telah selesai kami dengar Tuhan. Tapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara firman Tuhan dalam kehidupan kami. Yang akan selalu menguatkan langkah kepercayaan kami dalam pekerjaan kami Tuhan. Di rumah Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kuasa Roh Kudus akan selalu bersama dengan kami. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang ada di rumah. Biarlah mereka selalu dalam penjagaan Tuhan. Selalu ada damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan mereka. Kehidupan mereka menjadi berkat bagi keluarga mereka Tuhan. Dan semua kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, pengurus youth di tempat ini. Tuhan Yesus Kristus berikan kami hikmat Tuhan, untuk kami bisa berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan, ibadah kami telah selesai Tuhan. Kami akan kembali ke tempat masing-masing.
Namun sebelum kami pulang Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami, memberkati kami dengan berkat daripada Tuhan. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Turunlah berkat yang besar daripada Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan pertolongan dari kuasa Roh Kudus akan selalu menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari kita yang percaya dengan iman kita katakan amin. Haleluya. Selamat pulang, Tuhan Yesus berkati kita semua.